Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Memiliki buah iblis sebagai salah satu kekuatan di dunia One Piece. Nyatanya ya, Odachi kerap kali menyembunyikan kekuatan dari beberapa karakternya, sehingga membuat kita menduga-duga sebenarnya kemampuan apa yang dimiliki oleh karakter itu. Sebut saja Admiral Green Bull yang sebelum diungkap nama buah iblisnya, banyak yang mulai mengira kalau kekuatan dari Ryokugo ini memiliki hubungan dengan God of Forest. Tapi pada akhirnya ternyata ya, Green Bull diungkap hanya memakan buah iblis Mori Mori no Mi atau buah hutan-hutan. Terus gayanya menggunakan buah iblis sebagai salah satu pemancingan rasa ingin tahu dari para penontonnya. Odachi bahkan menipu hampir seluruh fans dengan mengungkap kalau buah iblis yang selama ini dimakan oleh Luffy, yang mana kita ketahui sebagai buah iblis Gomu Gomu no Mi, ternyata buah iblis yang dimakan oleh Our Bakasenjo ialah buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Yaps, cerdik sekali memang Odachi dalam memainkan kekuatan buah iblis. Entah itu dengan suatu tujuan tertentu, dia memang berniat menyembunyikan terlebih dahulu nama buah iblisnya, atau menggunakannya untuk menjadi elemen kejutan untuk ke depan. Nah, berawal dari sinilah ternyata masih ada beberapa karakter-karakter misterius yang kemungkinan besar ya memiliki kemampuan buah iblis. Akan tetapi hingga sekarang belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang kekuatan apa atau nama buah iblis yang dimakan oleh mereka. Penasaran kan siapa saja orang-orang yang kemungkinan memiliki kekuatan buah iblis? Tapi hingga sekarang masih belum kita ketahui kemampuannya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo langsung aja ke kontennya ge. Let's go. Yang pertama ada ayah dari Luffy atau Monkey D. Dragon, yang memang bisa dibilang kalau kemunculannya itu agak mirip-mirip sama Shanks, karena meski udah diperlihatkan sejak lama, tapi hingga detik ini kita masih belum dikasih tahu apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh ayah dari Luffy ini. Karena tentunya menjadi orang paling dicari dan memimpin pasukan revolusi, rasanya gak mungkin kemampuan dari Monkey D. Dragon bisa diremehkan oleh seseorang. Lalu beberapa clue yang kita miliki dan sepertinya ada kaitannya dengan kemampuan dari Dragon ialah pertama ya, perubahan cuaca yang tiba-tiba saja terjadi di Pulau Lobuton. Sesaat setelah kedatangan dari Monkey D. Dragon, hujan lebat pun seketika datang. Dan jangan lupa ya, sama momen kilatannya membantu Luffy untuk selamat dari eksekusi yang coba dilakuin oleh Buggy. Terlalu kebetulan rasanya kalau kilatan yang terjadi itu hanyalah kebetulan belaka yang membantu Luffy, sehingga kemungkinan besar ya harusnya ada hubungannya antara petir yang menyambar dan cuaca buruk yang mengikuti. Masih menjadi teka-teki memang apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang Monkey D. Dragon. Tapi kemungkinan besar dari beberapa hal yang sudah kita lihat, harusnya Dragon memiliki kemampuan yang berhubungan dengan cuaca. Jadi kita sabar aja menunggu ya terkait hal ini. Next kita geser sedikit ke momen yang baru aja terjadi, di mana ya sesaat setelah Sabu melancarkan serangan di ruangan tempat tahta kosong berada. Di situ seketika kelima tetua Gorosei terlihat berubah wujud ke bentuk yang masih belum jelas. Ya, mengingat hanya siluet-siluet saja yang diperlihatkan oleh Odachi di chapter itu. But kalau kita lihat dari perubahan wujud yang dilakuin oleh mereka, kemungkinan besar ya memang ya para tetua Gorosei ini memiliki kemampuan buah iblis bertipe Zoan. Karena kalau berhubungan dengan sebuah perubahan bentuk, biasanya buah iblis Zoan lah yang memberikan kemampuan seperti itu. Apalagi kita tahu kan, Our Bakasenjo sendiri pada akhirnya ternyata memakan buah iblis bertipe Zoan, yang mana mungkin ya kalau dulu saat belum mengenal Haki, buah iblis Zoan dianggap sebagai buah iblis yang lemah jika kita bandingkan dengan Paramecia dan Logia. Tapi sekarang ya, setelah dimunculkannya buah iblis Hito Hito no Mi model Nika, kayaknya buah iblis Zoan menyimpan segudang misteri. Dan mengingat para tetua Gorosei memiliki akses segala rahasia, harusnya menjadi hal yang gampang untuk mereka bisa memonopoli kekuatan buah iblis yang mereka ingini. Mungkinkah buah iblis pertama dari salah satu tetua Gorosei yang akan kita ketahui terlebih dahulu ialah buah iblis milik Sanjay Garcia Saturn, karena dia menjadi salah satu tetua Gorosei yang ikut pergi bersama Borsalino untuk menyelesaikan masalah yang menimpa Pulau Egghead. Seru sih, dan ini kapan ya kembali ke Egghead lagi? Kangen Next, kurang afdol rasanya kalau kita udah ngomongin kekuatan para tetua Gorosei tapi kita gak menyebutkan nama Im Saba, karena lagi-lagi ya di chapter yang sama, tepatnya di chapter 1085. Di sini untuk pertama kalinya ya kita dikasih lihat sedikit kemampuan dari Im Saba, di mana ya pertama dia bisa mengeluarkan serangan yang berbentuk panah dan akan menusuk pada target yang sudah diarahkan. Ya, kalau misalnya mengira sih ekor ini.
Terus Im Sama juga terlihat gak mempan dengan serangan jarak jauh, karena ketika Sabu melemparkan apinya, Im Sama malah terlihat memakan api itu seolah gak terjadi apa-apa. Belum lagi perubahan yang sama-sama anehnya dengan para tetua Gorose, ditambah kekuatan Im Sama seakan bisa menutupi suatu suara. Seperti halnya saat Raja Cobra ingin menjelaskan apa yang tertulis di surat milik Nefertari the Lily, di situ kita lihat kata "Wow" muncul untuk menutupi apa yang coba dikatakan oleh Cobra. Buat ngejelasin seluruh kekuatan yang dimiliki oleh orang nomor satu di pihak pemerintahan dunia ini, bukankah kekuatan buah iblisnya menjadi jawaban yang akan bisa menjelaskannya? Meski kita masih belum mengetahui kekuatan buah iblis apa yang sebenarnya dimiliki oleh Im Sama, So, ini emang jadi puzzle yang sangat kayaknya nantilah, masih lama ini. Next ada Saint Vigeland Garling atau pemimpin dari Holy Knight, yang meski kita ketahui sepertinya ya, Garling adalah seorang pengguna pedang, tapi entah mengapa, mengingat Garling menjadi salah satu orang yang memegang peran penting di insiden God Valley dan berada di pihak pemerintahan yang memiliki sumber daya maupun akses terhadap kekuatan buah iblis yang harusnya lebih mudah, bukankah kita langsung terpikirkan kalau Saint Vigeland Garling memiliki kemungkinan untuk memakan buah iblis? Apalagi kalau dihubungkan dengan Shanks yang sudah jelas-jelas menjadi perwakilan sosok yang berada di pihak yang gak akan memakan buah iblis. Tentunya akan jauh menjadi lebih menarik kalau Garling nantinya diperlihatin memakan buah iblis, karena secara gak langsung dilihat dari kemiripan antara Garling dengan Shanks, nantinya kalau Garling memang terungkap memiliki buah iblis, secara gak sadar ya kita pun jadi bisa membayangkan apa jadinya kalau seorang Shanks memakan buah iblis juga. Itu bakal gokil sih. And last ada Marshall the Teeth yang memang sudah kita ketahui merupakan seorang pemakan buah iblis. Dan gak tanggung-tanggung kan, saat ini aja dia sudah memiliki 2 buah iblis kekuatan, yang mana pertama ya, kekuatan buah iblis yang kita ketahui ialah Yam Yami Nomi. Lalu disusul dengan kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi yang dia dapetin dari mendiang Shirohige. Cuman meski sudah memiliki 2 buah iblis, rasanya si brengsek ini ya memang antara masih mencari cara untuk mendapatkan buah iblis ketiganya, atau memang dia sudah memiliki kekuatan buah iblis lain dulu. Karena terakhir aja ya kita tahu kan kalau Tis mengincar kekuatan buah iblis milik sang ratu bajak laut Boa Hancock, sehingga gak menutup kemungkinan kalau Tis masih diperlihatin memiliki kekuatan buah iblis lainnya. Walaupun saat ini ya posisinya Tis sudah memiliki 2 kekuatan buah iblis yang sangat gila. Wow, gimana deh? Apakah ada karakter lain yang kalian anggap memiliki kekuatan buah iblis, akan tetapi masih butuh waktu untuk kita nantikan kekuatan yang mereka miliki itu apa? Kalau emang ada, jangan lupa tinggalin coret-coretan aja di komentar ya, oke? So, see you next time in the next content. Adios, Karamelo, stay safe everyone, salam Adibadia.